Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan, berkatilah Tuhan supaya apa yang disebutkan dapat terberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dan dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak cacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu dulu bagaimana latar belakang Korintus ini. Sebagai pendahuluannya, dalam Korintus ini sebuah kota Yunani dalam bahasa yang merupakan kota metropolitan yang termukakan pada zaman Paulus, sehingga waktu itu Korintus adalah kota yang bermakmur pada masa kini, sehingga disebut kota yang angkuh secara intelektual atau dibilang kaya secara materi dan bejat secara moral. Jadi Paulus menyampaikan pesan ini kepada mereka agar mereka belajar mengucap syukur. Saya memberikan suatu tema saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu belajar mengucap syukur. Yang pertama, menjadi kaya dalam segala hal dan memiliki karunia yang hebat. Sebagai poin yang pertama, menjadi kaya dalam segala hal, diambil dari ayat 4 sampai 5. Menjadi kaya ini adalah hal yang istimewa bagi setiap manusia yang dianugerahkan kepada orang-orang tertentu. Meskipun saudara bertanya, mengapa saya tidak dapat kaya dalam berbagai pengetahuan atau perkataan? Karena saudara-saudari mungkin belum mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih sama Tuhan, mungkin hati saudara berkata, itu hanya perkataan pengetahuan yang dia bilang, ya. Tapi bukan kaya dalam perkataan dan pengetahuan saja. Biasa juga kaya dalam harta, begitu juga dalam ilmu dan lain-lain dan sebagainya. Mengapa kita melakukan mengucap syukur itu? Karena kenapa? Kita telah mendapat karunia dan anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita, yang Dia berikan kepada kita semua, baik melalui perkataan, begitu juga dalam pengetahuan dan lain-lain. Jadi Paulus mengatakan hal seperti itu kepada mereka supaya pada zaman itu Paulus mengatakan kepada mereka supaya orang-orang, apa yang mereka dapat, apa yang mereka inginkan, yang mereka dapat, yaitu suatu, mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Jadi itu yang ditegaskan Paulus kepada mereka, supaya jemaat-jemaat Korintus pada waktu itu supaya mereka mengucap syukur, belajar mengucap syukur. Bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan? Kalau di sisi lain, karena jemaat Korintus ini adalah penuh harta, penuh intelektual yang berlimpah-limpah. Jadi Paulus menegaskan harus kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai kesimpulannya dari poin pertama itu, yaitu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam perkataan dan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita dan semua anugerah yang diberikan kepada kita semua.
Sebagai poin yang kedua, memiliki karunia yang hebat. Karunia ini adalah pemberian anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan manusia. Jarang orang mau mengakui kesederhanaan dan kekayaan yang besar. Jadi di sini ditekankan bahwa Paulus mengatakan kepada mereka, jika kita tidak kekurangan karunia, kita harus mengucap syukur. Yang dimana karunia itu yang diberikan Tuhan setiap orang. Kadang-kadang sekarang memang berbeda karunia yang dimiliki orang. Kadang-kadang karunia pintar. Kita pintar dalam segala hal. Kita pintar dalam membuat hal sesuatu, apalagi membuat suatu kerajinan. Jadi kita harus mengucap syukur hal itu karena Tuhan yang telah memberikan suatu karunia itu. Ya. Kalau kita mempunyai suatu talenta untuk bermain gitar contohnya, nanti berarti kita harus mengucap syukur kepada Tuhan hal itu karena Tuhan yang telah memberikan suatu pengetahuan kepada kita. Ya, jadi Paulus menekankan pada waktu itu kepada jemaat-jemaat Korintus supaya mereka tetap belajar mengucap syukur. Bagaimana mengucap syukur itu kepada Tuhan, bagaimana sih sebenarnya. Ya, jadi inilah suatu tekanan yang ditekankan Paulus kepada orang-orang jemaat Korintus pada waktu itu, supaya orang-orang Korintus waktu itu supaya mereka belajar mengucap syukur. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan dari sini itu, marilah kita mengucap syukur, belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita dapat, atau mempunyai suatu karunia atau berkat yang kita terima, harus kita mengucap syukur. Ya. Kalau dalam prinsip saya, kalau saya seperti orang Korintus itu, jemaat Korintus itu, mereka sudah memiliki suatu intelektual yang pintar, intelektual yang hebat. Dalam prinsip saya pasti saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena mengucap syukur itu sangat penting. Ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan yang telah memberikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan, atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu di malam hari ini ya Tuhan, supaya orang-orang dapat diberkati apa yang orang-orang mendengar tentang firman ini, supaya mereka diberkati Tuhan, supaya mereka tetap belajar untuk bagaimana untuk syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih.